Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari kata Bupati Jember Paida butuh mahar miliaran rupiah untuk calon kepala daerah. Ini sumber saya dari YouTube. Jadi kata Bupati Jember yang bernama Ibu Paida menyatakan bahwa butuh mahar miliaran rupiah kalau ingin mencalonkan sebagai kepala daerah. Jadi banyak kepala daerah, apakah dia sebagai bupati, gubernur, dan lain sebagainya, juga presiden. Katanya untuk itu dibutuhkan biaya besar untuk dapat dia dibawa dan dipilih oleh rakyat. Jadi katanya ada pengeluaran itu, antara lain yang paling utama pengeluaran itu adalah biasanya biaya terbesar diberikan kepada partai politik agar mengusungnya mengikuti pilkada tersebut. Karena memang ketentuan aturan mainnya bahwa seseorang menjadi bupati itu harus di bawah partai politik. Dan juga nanti jumlahnya pun harus memadai. Tidak bisa satu partai politik, hanya beberapa partai politik bergabung supaya cukup suaranya, kalau tidak salah sampai 20% di dalam sebagai anggota DPR. Jadi syaratnya itu cukup berat dan tidak hanya satu partai politik nanti yang dihubunginya. Jadi mungkin beberapa partai politik yang dihubungi agar dapat mengusung partai politik tersebut, agar dapat mengusung calon bupati tersebut di dalam pemilihan. Itulah yang saya lihat. Jadi yang paling besar biayanya ini yang dikeluarkan adalah ke partai politik agar partai politik dapat mengusungnya dalam pemilihan tersebut. Karena kalau tidak ada partai politik mengusungnya, ya tidak bisa, harus ada partai politik yang mengusungnya. Kedua, memberikan uang nanti kepada anggota masyarakat agar nanti memilihnya. Biasanya per orang bisa dibagi-bagi uangnya antara 100.000 dan 300.000, sehingga nanti masyarakat itu dapat memilihnya. Karena biasanya calon kepala daerah itu lebih dari satu orang, sehingga nanti mereka bersaing memberikan jumlah yang terbanyak kepada masyarakat agar masyarakat nanti memilihnya. Jadi ada dua nih ketentuannya. Pertama, supaya diusung partai politik. Setelah diusung, maka pada saat pemilihan memberikan juga uang kepada masyarakat agar masyarakat mengusung, memilihnya, agar nanti dia dapat terpilih. Di samping itu juga ada biaya kampanye. Biaya kampanye itu juga besar, melakukan rapat-rapat di mana-mana. Ini butuh uang semua. Jadi ini saya lihat. Jadi ada juga pemasangan spanduk. Pemasangan spanduk ini kan tidak satu dua di satu kabupaten itu nanti kalau dia calon bupati tentu satu kabupaten, kalau calon wali kota di satu wali kota, kalau dia provinsi di satu provinsi akan dibuat nanti semacam spanduk yang jumlahnya banyak, dan ini juga membutuhkan biaya besar ini untuk mengeluarkan spanduk itu agar masyarakat mengenalnya dan memilihnya. Di samping itu juga membuat kaos yang gambarnya oleh si calon itu sendiri. Jadi nanti dibuat kaos yang bergambarkan si calon wali kota atau bupati tersebut. Dan nanti setelah dibuat agar masyarakat mengenalnya, agar nanti masyarakat memilihnya, karena sudah dikenal orangnya, nanti akan memilihnya. Itu saja. Jadi pada umumnya calon kepala daerah itu biasanya dia harus mengeluarkan uang minimal 10-50 miliar rupiah. Jadi ini sangat cukup besar ini kan. 10-50 miliar rupiah itu kalau jatah seorang bupati. Jadi nanti, maka setelah seseorang terpilih menjadi bupati, wali kota, tentu dia syarat melakukan perbuatan korupsi. Dan mungkin setiap ada proyek di korupsinya untuk mengembalikan uang yang sudah dikeluarkannya itu dalam pilkada tersebut. Karena uang yang dikeluarkan itu mencapai 10-50 miliar itu. Sehingga dia harus, setelah dia menjabat, tentu dia berusaha mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan itu dengan jalan memotong proyek-proyek pembangunan.
seharusnya proyek pembangunan itu sekian persen diambilnya untuk menutupi pengeluaran-pengeluarannya selama yang dilakukannya itu di tengah-tengah masyarakat. Makanya akibatnya yang menderita adalah masyarakat umum, karena semua proyek itu tidak murni lagi jatuh kepada masyarakat karena sudah dipotong oleh bupati untuk menutupi pengeluarannya selama ini. Dan akhirnya masyarakat hanya dapat sebagian kecil dari proyek itu dalam bentuk pembangunan pasar, pembangunan jalan dan sebagainya. Sehingga yang enak memang selain dia mengembalikan uang yang sudah dikeluarkan dalam pilkada tersebut, tentu dia juga akan mencari uang lebih untuk memenuhi kebutuhannya. Karena memenuhi kebutuhannya seorang bupati itu atau wali kota tidak mudah. Cukup banyak pengeluarannya untuk itu. Dan uang pembinaan dalam segala hal. Dan itu perlu dilakukannya. Itulah saya lihat. Jadi kalau seorang kepala bupati, kalau dari awalnya dia sudah bermain uang untuk menduduki jabatan sebagai bupati wali kota, maka setelah dia terpilih akan mengambil uang negara itu, akan mengkorupsi uang negara tersebut, tentu risikonya juga berat, karena ada ancaman perbuatan korupsi, ancamannya hukuman mati seumur hidup, dan juga hukuman baru maksimal 20 tahun yang diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi harapan saya, bupati ini janganlah menggunakan uang untuk menjadi kepala daerah. Cukup dia melakukan kemampuannya. Sehingga nanti kalau dia terpilih, dia bersih dari perbuatan korupsi yang berakhir nanti pembangunan itu dinikmati oleh masyarakat umum. Sekian dan terima kasih.